Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa bi ni'matil iman wa bi ni'matil afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Ma'asyara ikhwatil musallin, Bapak dan Ibu sekalian, hadirin salat subuh langgar kitu rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat yang lahir maupun yang batin, yang kesemuanya itu mudah-mudahan semakin meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah. Kita kemarin mendapatkan nikmat bulan Ramadan, bulan mulia yang tidak ada tandingannya, yang alhamdulillah biidznillah la haula wala quwata illa billah, amal-amal kebaikan mampu untuk kita realisasikan. Fataqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah terima dari kita. Demikian pula pada hari yang lain kita masih berkesempatan untuk hidup. Kita lalui bulan Syawal dan kita injak sekarang bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang diberikan istiqomah oleh Allah, sehingga baiknya itu tidak sekedar musiman. Karena terus terang masyiral kiram, tidak sedikit di kalangan ulama mengingatkan kita, termasuk dikutip dalam kitab Majalis Syahri Ramadan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, umat Islam ada yang terjangkiti perbuatan Ramadhaniyun, artinya baiknya hanya di bulan puasa saja. Di bulan puasa kebaikannya banyak, namun di bulan yang lain langsung berhenti total. Ini tidak tepat. Lah yang tepat bagaimana? Kita menjadi al-muslimul mu'minul muttaqi, al-mustaqimur rabbani. Orang yang Islam terus meningkatkan kualitas iman, berupaya satu demi satu untuk menjajaki jalan ketakwaan dengan betul-betul istiqomah, dan semuanya itu berkesinambungan. Artinya baik setiap waktu. Lah ini yang berat. Maka karena berat kita wajib usaha maksimal dengan ikhtiar, dan kita tidak boleh luput dari banyak berdoa. Dan yang disampaikan banyak alim ulama kita, sebab istiqomah secara ikhtiar adalah kita kembali untuk mengenal serta mendalami kisah-kisah yang ada dalam Islam, termasuk sejarah Nabi. Alhamdulillah pagi ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali bertemu, mudah-mudahan bisa melanjutkan kajian singkat sejarah Nabi dari kitab Al-Mukhtasarus Tsamin fi Siratin Nabi wa Khulafaihi Rasyidin. Terakhir kita kaji dakwah Nabi dan segala arah rintangannya yang begitu berat di Mekah, dan ini membutuhkan keseriusan. Dan selain Nabi, umatnya juga secara otomatis mendapatkannya. Maka orang-orang dari kalangan menengah ke bawah ketika ketahuan masuk ke dalam Islam, habis-habisan diciderai fisiknya maupun diintimidasi keselamatannya. Pagi hari ini, ma'asyiral ikhwatil iman rahimakumullah,
Kita lanjutkan dengan kajian Hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekilas kita pelajari tentang hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa sih hijrah? Kan seperti itu. Jadi hijrah ini berasal dari hajara yuhajiru, yang artinya intaqala min makanin ila makan. Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu disebut hijrah. Kalau hijrah secara tempat ini syariat masih tetap ada. Namun tidak setiap tempat itu berlaku. Karena ada kondisi serta sebab tertentu. Makna hijrah yang lain dari yang belum baik menjadi yang lebih baik, itu namanya hijrah. Namun ini tidak boleh disalahartikan. Sehingga dari yang dulu kurang baik menjadi yang lebih baik, dari sisi keyakinan yang masih terkontaminasi dengan sedikit kemusyrikan, itu harus betul-betul menuju kepada ketauhidan. Akidahnya ini diperbaiki dengan ilmu agama. Kalau dari sisi ibadah masih bercampur dengan hal-hal yang lain, yang baunya itu tidak islami, maka ini dikomitmenkan untuk diperdalam fikihnya dengan jelas, agar betul-betul mampu mengamalkan syariatnya Nabi Muhammad. Kalau dari sisi akhlak atau muamalah, itu masih banyak sandungan dengan yang lain. Lisannya kurang begitu dikontrol, tangannya pun juga sulit dijaga, bahkan matanya kemana-mana, atau dan yang lain. Dari segi moral, akhlak, muamalah, hubungan dengan sesama makhluknya Allah, maka dengan berhijrah itu berupaya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Satu demi satu atau setunggal dan setunggal itu dikurangi ketidakbaikannya. Dan dari sisi yang lain yang banyak, itu makna hijrah selain dari tempat ke tempat yang lebih baik. Hijrah ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka perintah Allah, sehingga beliau beribadah dari tempatnya Mekah menuju ke Yathrib yang kelak disebut dengan Madinah. Disampaikan di dalam kitab Hijratuhu sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ishtaddal khatab wal adza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawalat alaihi al-ahzan. Nabi mengalami banyak sekali ara rintangan dalam kehidupan beragamanya. Selain itu, ujian demi ujian yang berupa kesedihan juga terus-menerus datang. Wa min dzalika wafatu ammihi Abu Thalib. Termasuk ujian sekaligus kesedihan Nabi dengan wafatnya Abu Thalib radhiyallahu anhu. Abu Thalib yang masih belum sampai masuk ke dalam Islam. Abu Thalib ini merupakan paman yang sangat disayangi dengan Nabi, namun disayangkan tidak sampai memeluk agama Islam. Ini yang berat, sehingga Nabi move on-nya itu tidak gampang. Kita kenal secara sepintas Abu Thalib itu adalah satu dari 10 bersaudara. Tunggalnya Abdullah, ayahnya baginda Nabi. Abu Thalib ini pribadinya luhur sekali, termasuk secara de facto itu pewaris kedaulatan Mekah. Abu Thalib ini memiliki banyak sekali putra, termasuk dikatakan 4 putra dengan 2 putri. Ada yang namanya Thalib, sehingga gelar atau kunyah panggilannya tersemat dengan nama itu. Yang lain namanya Aqib. Kemudian yang masuk ke dalam Islam namanya Ja'far, dan juga
Terakhir laki-laki Ali bin Abi Thalib. Ada perempuan diriwayatkan namanya Fakhitah dan Jumanah. Ya. Wallahu alam itu diantara kisah Abu Thalib yang banyak menyebut namanya adalah Imran bin Abdul Muttalib. Ini nama Abu Thalib. Wa zaujatihi Khadijah binti Khuwailidin fi amin wahid. Ujian demi ujian kesedihan yang menimpa Nabi, selain wafatnya paman yang sangat dikasihinya, juga wafatnya istri tercintanya, yaitu Khadijah, putri dari Khuwailid radhiyallahu anha. Ini di tahun yang sama, bisa lihat. Jangan bayangkan kelangan di tahun yang sama. Gimana rasanya kelangan? Berat mboten? Sangat berat sekali. Dan ini nggak perlu dibuat judul nyanyian gitu ya. Kelangan ya biarkan sudah. Karena memang itu bagian daripada takdir. Kelangan buat judul nyanyian, berat orang sekarang. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq dalam sirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Manalat minni Quraisyun syai'an akrahahu hatta mata Abu Thalib." Tidak pernah terjadi satu hal yang melebihi saat wafatnya Abu Thalib perbuatan orang-orang Quraisy kepada saya. Artinya apa yang dilakukan dari membentuk ajaran Islam karena ketidaksukaan terhadap Nabi Muhammad, terhadap diri beliau sallallahu alaihi wasallam, itu sepeninggal Abu Thalib lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi. Dan ini mudah-mudahan berhenti di kisah tersebut, tidak terulang sampai zaman kapanpun. Dan kita dalam beragama adem ayem dan terus meningkat pada keseriusan. Namun namanya ujian itu pasti akan datang. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-anaf ishtadda alaihi wa ala ashabihi. Dan manakala Nabi menyaksikan atau merasa bahwasanya berbagai macam cobaan, arah rintangan dan ujian itu semakin menjadi-jadi, maka adzina li ashabihi bil khuruji min Makkah ilal Madinah. Nabi memberikan izin, dan ini otomatis atas wahyu dari Allah, untuk beberapa sahabatnya mulai pergi dari dari Mekah menuju Madinah. Atau kalau dalam bahasa sekarang itu berbondong-bondong tapi bertahap, eksodus pelan-pelan. Dari Mekah menuju Madinah, dari selatan ke arah utara. Illa Abu Bakrin wa Ali radhiyallahu anhuma fa innahu lam ya'dzan aw lam ya'dzin lahuma. Kecuali dua yang belum diizinkan oleh Nabi karena satu maksud tertentu, yaitu sahabatnya yang paling dekat yang kelak menjadi sahabat di perjalanan, yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini belum diizinkan hijrah. Yang kedua siapa sekalian? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini nanti dalam rangka untuk mengelabui orang kafir Quraisy. Summa makatha ba'da ashabihi ayyaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah para sahabat itu berhijrah, beliau masih tetap tinggal di Mekah beberapa waktu. Lah inilah puncak-puncaknya kenapa di antara sebab hijrah itu betul-betul urgen. Ketika melihat eksodus sudah semakin menjadi-jadi. Jadi orang Mekah banyak yang berpindah ke Madinah. Di satu sisi di sana sudah terbentuk komunitas yang siap lahir batin menyambut Nabi berserta sahabat, yang disebut dengan orang Ansor sekalian. Orang Mekah ini tidak tinggal diam, segala daya upaya dilakukan. Termasuk diantaranya berupaya untuk menghilangkan nyawa Nabi Muhammad. Tapi coba kita lihat, kalau Allah berkehendak lain, pasti kenyataannya akan menjadi lain pula. Tapi kita tidak boleh kemudian mengkambing hitamkan takdir
kita harus banyak berikhtiar secara maksimal. Mulai wis waya aku api dhewe takdire, wis waya aku kemudian soleh dhewe. Kita harus menyambut atau menempuh jalan tersebut. Dikatakan di satu tempat yang disebut Darun Nadwah. Ini tempat semisal tempat luas milik anak keturunan Quraisy, yang digunakan oleh para tokoh saat itu untuk bermusyawarah menampilkan kemufakatan. Namun disayangkan kemufakatannya niku jahat. Diprakarsai oleh Abu Jahal dan konco-konconya. Dan nanti dikompori oleh setan yang ada di sana. Beberapa orang dari klan besar itu punya inisiatif. Ada yang berinisiatif Nabi Muhammad itu diusir. Tapi mereka juga sudah counter attack. Kalau Nabi Muhammad itu diusir, di sana malah membentuk komunitas yang besar, nanti malah perang dengan kita. Ya. Yang kedua kemudian punya inisiatif. Ya apa Nabi Muhammad itu atau Muhammad itu, mereka tidak mengakui Nabi, dibunuh, tapi dengan cara yang keluarganya itu susah untuk mengetahui atau menuntut balasnya. Maka rencana pembunuhannya dengan cara massal. Setiap suku mengirimkan seorang pembunuh atau menyewa pembunuh, dengan satu kali tebasan Nabi Muhammad nanti diperkirakan akan mati. Sehingga keluarganya, dalam tanda kutip Bani Hashim, ini keturunan Quraisy pula, susah untuk menuntut balas. Kurang jahat pripun ini. Kalau di pasal KUHP pembunuhan berencana niku napa? Kalau dalam hukum Islam dikisah sudah. Beratnya sampai di situ. Hatta udzina lahu bil khuruj. Nabi kemudian setelah beberapa waktu tinggal di Mekah, diizinkan oleh Allah untuk keluar mengawali perjalanan hijrahnya menuju Madinah. Fa'ata Abu Bakar radhiyallahu an fi sa'atin kana la ya'ti fiha. Maka dalam satu momen yang tidak biasanya Nabi bertemu dengan Abu Bakar. Ini dua sahabat yang paling dekat, sehingga sedekat-dekatnya sahabat Nabi itu Abu Bakar. Seutama-utama sahabat Nabi itu Abu Bakar. Dan ini akidahnya ahli sunnah, tidak bisa digeser dengan siapapun. Ali bin Abi Thalib kan lebih mulia, Ustaz. Tidak, Abu Bakar tetap yang lebih mulia. Utsman bin Affan lebih mulia, Ustaz. Tidak, Abu Bakar lebih mulia. Sehingga Abu Bakar, Umar, baru Utsman. Nah, Utsman dengan Ali ini ulama yang khilaf. Di antara kemuliaan sahabat itu seperti itu. Dan manusia terbaik setelah utusan Allah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya sepenggal kisah Nabi kita selesaikan, kita lanjutkan sepintas kisahnya Abu Bakar. Falamma ra'ahu Abu Bakrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu. Dan ketika mereka bertemu, Rasulullah bersabda, Innallaha qad adzina li fil khuruj. Abu Bakar, Allah telah memberikan izin saya untuk memulai berhijrah. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar ini orangnya peka. Bertanya, As-subhatu ya Rasulullah, apakah saya harus menemaninya wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah dawuh, na'am, iya Abu Bakar. Ya. Dan Abu Bakar siap lahir batin, hidup mati dipertaruhkan untuk Islam. Coba sekarang sekalian, ada orang diajak kemana? Lah ajakannya itu yang ngajak tidak punya apa-apa, juga jalan kaki lagi. Kira-kira sanggup jenengan? Ayo tak traktir, monggo. Tapi no Surabaya melaku awak dewi. Ya ini banyak yang nggak sanggup, betul. Sanggup jenengan jalan kaki Mekah Madinah? Tidak sanggup jamaah. Abu Bakar lain batin siap. Ya. Tanpa apapun siap. Karena yang ngajak utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah persahabatan sejati. Bukan kemudian manis di bibir, kalau ada tujuan serta maksud atau kebutuhannya saja datang atau bertemu. Sehingga tidak heran kalau ada orang lama tidak SMS. Enek perlu apa begitu ya. Ada orang lama tidak jumpa kemudian mendekat dan bertemu.
Ada maksud apa? Karena memang manusia pada umumnya itu seperti itu. Tapi kita lihat Rasulullah ngajak Abu Bakar berhijrah dan keadaannya itu polos. Maka siaplah lahir dan batin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini enggak semua orang itu sanggup. Inilah hasil dari didikan keyakinan yang kuat. Mau ibadah secapek apapun, seberat apapun, bersyariat selama apapun, dia akan sanggup. Tapi kalau akidahnya ini melempem, Bapak sekalian, ketauhidannya itu tidak kuat, rawannya itu bukan rawan perjalanan tumbang, tapi belum berangkat sudah nolak. Gini mungkin. Orang kalau akidahnya nggak kuat, tauhidnya tidak mapan, maka akan bersyariat ini berat. Tidak ada nilai-nilai dari dalam atau spiritual ini yang patut untuk diperjuangkan. Kepada hari kiamatnya ini nanggung atau maga, iyo nggak enak tenan dan seterusnya. Masih mau berangkat kelilipan aja pulang. Ya. Karena berat. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita itu diberikan oleh Allah untuk terus-menerus berislam. Selanjutnya, fatawajjah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin ila ghari Thur fadakhalah. Nabi di waktu itu bersama Abu Bakar menuju ke arah berlawanan yang secara geografis Mekah di selatan, Madinah di utara, harusnya ke utara itu jauh lebih cepat, tapi memutar jarak. Bukan ke utara tapi ke selatan. Dalam rangka mengelabuhi orang yang berniat jahat. Itulah luar biasanya Nabi. Ya. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi di waktu malam. Terjadi di waktu malam. Sehingga malam itu disiapkan 14 orang yang ahli dalam hal pedang. Dilumuri racun. Siap untuk menebas Nabi Muhammad. Nanti kalau kena, mati sudah. Ternyata malam-malam yang biasanya ditunggu, Nabi itu munajat keluar rumah ke Ka'bah, tidak keluar-keluar sampai mereka terlelap. Di saat mereka limpe, Nabi disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya, mengambil pasir, kemudian membaca salah satu ayat di surat Yasin. Faja'alnahum min baini aydihim satta wa min khalfihim satta. Faghshaynahum fahum la yubsirun. Allah jadikan pembatas depan belakang. Allah berikan mereka itu keterpurukan sehingga mereka tidak bisa melihat. Disawuri mukanya satu persatu, Nabi kemudian pergi. Ya. Ini diriwayatkan dalam sirahnya Imam Ibnu Hisham. Namun bacaan seperti ini tidak boleh kemudian disalahgunakan. Beberapa kali orang itu menggunakan untuk kepentingan pribadi. Kita beragama itu untuk akhirat. Ustaz lain cegatan nopo tungane. Ya. Apa jamaah tungani cegatan? Ngapunten kalau ada aparat di sini ya. Ada cegatan apa tungane? Ya secara duniawi ikhtiar kita perbaiki, SIM-nya dilengkapi. Kemudian STN-nya dilengkapi, alat berkendaranya juga dilengkapi. Jalan lempeng insyaallah. Tapi kalau sudah SIM lupa, dompet lupa, ada teman-teman yang nyebrangkan jalan pakai rompi loh, mak teratap dikira aparat. Betul tidak? Wedi karepe dhewe. Ya. Itu diantara kejadian yang biasa terjadi. Sehingga doa cegatan itu tidak ada. Bismillah. Kemudian kalau dengan tunjukkan, kalau tidak ya berurusan. Alhamdulillah kita ditegur. Ya. Kalau memang SIM untuk kebaikan kita nggak punya, ya ini kita melaku kemana-mana dosa jemaah. Ya. Jangan buat. Ya. 14 tadi itu gagal. Akhirnya Rasulullah dengan Abu Bakar bisa keluar menuju Gua Thur. Selanjutnya, Nabi dan Abu Bakar masuk gua tersebut. Ini lebih besar dari Gua Hira. Karena memang saat itu tidak ada tempat perlindungan paling aman kecuali gua. Ya kalau sekarang ya mah banyak rumah kosong, macam-macamnya. Zaman dulu gua sudah. Wa makatha fihi, kemudian Nabi dan Abu Bakar bermalam di gua tersebut. Wa kana Abdullah bin Abi Bakrin ya'tihim bi akhbari Quraisyin fil lail. Beberapa waktu Nabi dan Abu Bakar di gua tersebut, ketika malam datang putranya Abu Bakar yang bernama Abdullah bin Abu Bakar datang
menjenguk ayahnya, menjenguk Nabi. Ini sudah Islam. Menyampaikan perihal hiruk pikuknya Mekah yang suasananya itu semakin carut marut. Lu kenapa jemaah? Tadi gagalnya pengepungan oleh 14 orang jagoan pedang itu menimbulkan kebencian yang lebih dahsyat lagi. Maka dikatakan Abu Jahal itu semakin naik pitam sehingga mendatangi rumahnya Abu Bakar. Yang ditemuinya ternyata anaknya Asma. Baunya duduk, nggak ngerti saya. Ditampar sehingga pipi kirinya ini ngecap tangan berdarah, antingnya sampai jatuh sama. Ini laki macam apa wanita mbek wong wedok ya. Wanita muda lagi yang ditampar. Ya. Maka mereka secara spontanitas mengadakan hal-hal yang sifatnya darurat, diantaranya rela menyewa siapapun yang bisa untuk menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Ceritanya itu seperti itu. Diberikan imbalan beberapa uqayyah, ya, beberapa nominal uang keping emas. Wa Amir bin Fuhairah, ada yang menyebut bin Fuhairah, Maula Abi Bakrin ya'tihi ma bil ghanam fayatahallaba minha thumma yarji ala thari Abdullah bin Abi Bakar likaila tarahu Quraisyun. Waktu malam Abdullah putranya Abu Bakar datang menyampaikan kondisi dan situasinya. Maka sebelum malam itu habis menjelang pagi, Bapak Ibu sekalian, bekas budaknya Abu Bakar itu ada yang bernama Amir bin Fuhairah. Maka datang membawa binatang-binatang yang bersusu, yaitu domba. Nabi Abu Bakar bisa minum dari situ, yang ada susunya diperah untuk dikonsumsi, fahalaba. Sehingga susu segar dari perahan itu disebut halib. Kalau yang sudah kalengan atau bentuk bubuk kemudian dibuat itu namanya laban. Jelas ya? Ada halib, ada laban. Ya. Saya tidak suka Ustadz, ya silahkan. Mungkin sukanya kopi, teh, dan yang sebagainya. Ya. Tapi sabar, nanti habis ngaji. Ya. Selanjutnya, setelah hajatnya Nabi minum berserta Abu Bakar selesai, Amir bin Fuhairah pulang. Yang pulangnya didahului putranya Abu Bakar, Abdullah bin Abi Bakar. Maka Amir bin Fuhairah ini nutupi jejaknya putranya Abu Bakar dengan gembalaannya tadi, itu angon, agar tidak diendus oleh Quraisy. Agar tidak diendus oleh kafir Quraisy. Nah, ini luar biasa sekali ya. Ini sangat luar biasa. Wa Asma bintu Abi Bakrin ta'tihi ma bito'am. Adapun keluarganya Abu Bakar yang bernama Asma, yaitu putrinya, ini lain ibu, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Asma ini punya 3 putra. Salah satunya sahabat Nabi yang pertama kali lahir setelah berhijrah, yang langsung ditahnik oleh Nabi. Siapa namanya? Meninggal di umur 93 tahun, digantung di Madinah oleh Hajar bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ada yang tahu namanya? Dalam? Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, putra dari Zubair bin Awam. Asma binti Abi Bakar datang membawa to'am, yaitu makanan kepada Nabi dan ayahnya. Famakatha fil ghari thalathata yamin. Nabi dan Abu Bakar bermalam di gua Tsur tersebut 3 hari 3 malam. Wa Quraisyun qad wadu'at mi'at naqah liman ya'ti bi Rasulillah wa sahibih. Disebutkan dalam syirahnya Imam Ibnu Hisham, Quraisy sudah menyediakan upah 100 unta betina yang pernah bunting, ya, bagi siapa yang menangkap Nabi dan Abu Bakar. Ini nggak main-main misalnya, upah 100 unta. Sekarang 100 kambing saja banyak, 100 ayam saja loh banyak nih. Ini 100 unta. Maka ini semakin bersemangat menggebu dan niat jahatnya itu menjadi jadi. Selanjutnya, waqad qasalal mutariduna ilal ghar. Orang-orang durhaka itu sudah sampai di gua. Faqat rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Abu Bakar bercerita. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis sahihnya.
Kata Abu Bakar, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata kepada Nabi, wa ana fil ghar, saat itu kita di gua. Lau anna hadahum nadhara tahta qadamaihi labsarana. Rasulullah, kalau orang-orang yang mengejar itu dingkluk ke bawah, maka kita akan terlihat. Kita pasti akan ketahuan. Maka Rasulullah bersabda, "Madzanuka ya Abu Bakrin bitsnainillahu salisuhuma." Abu Bakar, bagaimana menurutmu kalau ada 3, salah satunya itu adalah pertolongan atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bersama dengan kebaikannya Allah. Maka tidak ada yang perlu dicemaskan karena kita sudah berikhtiar secara maksimal. Jadi delik barang begitu ya penting ya, Mas. Kecuali Umar bin Khattab hijrah pamit terang-terangan sampai sana lempeng ya. Ini lain urusannya. Ya. Jadi siasat itu juga diperlukan. Selanjutnya, falamma kana al-yaumu tsalis wa sakanat Quraisyun atahuma sahibuhuma alladhi istajarahu wa dzalika lailatul itsnain Rabiul Awal as-sanatul ula lil hijrah. Thumma salaku tariqa wa Quraisyun la zalat tabhath anhum. Hari ketiga selesai. Dan kondisi orang Quraisy sudah sedikit tidak ketat pada tempat tersebut, maka Nabi dan Abu Bakar itu disewakan ya, oleh putranya Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Abi Bakar, penunjuk jalan. Dan ini orang Yahudi sekalian, namanya Abdullah Al-Laitsi. Ini orang Yahudi, buta. Ini sebagai penunjuk jalan. Nanti dengan upah 1 ekor unta, karena Nabi dan Abu Bakar bawa 2 unta. Nah, Nabi dan Abu Bakar itu goncengan. Nah, di Arab itu rata-rata untanya punuknya 1. Kalau dari Asia bagian timur itu punuknya 2. Ini sumrap unta nih. Karena ada yang sudah pernah konsumsi, minum susunya dan yang lain. Ya. Kalau minum kencingnya ini jangan dibahas, urusannya panjang. Ya. Terjadi permulaan hijrah dari Gua Tsur menuju tempat tujuan tersebut malam Senin. Malam Senin. Berarti malam Senin ini adalah hari Selasa pagi. Malamnya Senin tersebut. Bulan Rabiul Awal tahun berapa sekalian? Tahun pertama Hijriyah. Ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian mereka bertiga berjalan menuju arah utara dan orang kafir Quraisy masih belum bisa move on, terus berupaya untuk mendapatkannya. Karena mereka yakin belum sampai di Madinah. Ya. Jadi secara perhitungan, ya, kalau keadaan itu normal, perjalanan dari Mekah Madinah ke arah utara itu memakan jarak, kalau sekarang dengan ukuran yang modern ini 500 km kurang 2. Berarti 498 km. Itu di jalur lewat arah kanan dari sisi selatan. Tapi hijrahnya Nabi itu berkelok, mendekati laut. Ya. Jadi begini, letter S yang balik begitu. Mirip angka 8. Ini dalam rangka siasat agar tidak bisa ditemukan. Ya, agar tidak bisa ditemukan. Dan nanti memang dengan izin Allah mereka itu selamat. Qala Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari berkata, Sami al-muslimuna bil Madinah bi khuruji Rasulillah min Makkah. Orang-orang Islam di Madinah itu dengar kabarnya Rasulullah sudah keluar dari Mekah. Kok bisa dengar? Iya, dari berita yang getok tular dari telinga ke telinga dengan cepat. Itu bahwasanya orang Mekah mengadakan sayembara, di antaranya yang bisa menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar dapat Uqayyah. Bahkan dapat 100 nakoh, 100 unta. Nah, ini terdengar dengan cepat usianya. Sekalipun saat itu belum ada medsos. Fakanu yakduna kulla ghadatin ilal harrah.
maka setiap pagi sampai matahari itu rasanya menyakitkan, mereka itu fayantadiruna, menunggu Nabi, hatta yaruddahum harratad dhuhira, sampai kalau belum datang pula yang ditunggu itu muncul matahari yang mulai menyengat kulit, yaitu mendekati waktu zuhur, mereka pulang dengan tanpa hampa, dengan tangan hampa. Jadi digunduk-gundukan di atas bangunan mereka, di atas pohon kurma, mereka itu naik untuk melongok-longok melihat arah selatan. Mana Nabi dan Abu Bakar? Karena sekalian, Nabi itu tidak atau belum dikenali oleh kebanyakan orang Madinah atau Yathrib. Hanya beberapa sahabat saja, diantaranya ada As'ad bin Zurarah, Ubadah bin Somit, dan yang lain. Itu yang kenal Nabi, termasuk beberapa yang lain. Yang lain itu banyak yang belum kenal. Sehingga Nabi ketika berhijrah nanti sampai di sana keliru, karena Nabi itu sangat low profile. Dikiranya yang Nabi itu adalah Abu Bakar, karena pakaiannya lebih mewah, pakaiannya lebih baik. Baru ternyata terkena matahari, yang orang pakaiannya baik tadi menutupi yang terkena matahari. Oh, ternyata nabinya yang ditutupi itu, subhanallah. Saking low profile-nya beliau. Sekarang kan tidak kita ini ya. Gunung Teko wis ngabari kon nyambutnya repot. Kesandung menisan, la isin nggih. Selanjutnya, falamma kana yaumul itsnain atsani asyar min Rabiul Awal, pada hari Senin 12 Rabiul Awal, aqbal alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sampai di tempat hijrah. Wa nazala bi Quba ala Kulsum bil Hadam wa qila ala Said bin Khaythamah wal awal athbat. Maka Nabi singgah di tempatnya Kulsum, ada yang menyebut di tempatnya Sa'ad bin Khaythamah. Banyak ahli sejarah menyebut di tempatnya Kulsum ini. Faqama bi Quba arba'at asra lailah tsumma saran Nabi ilal Madinah wa shallal Jum'ah fi Bani Salim bin Auf. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalian tiba di Quba, ini masih dalam wilayah provinsi Madinah sekarang. Menetap di sana, di rumahnya Kulsum selama 14 malam. Kemudian bangun masjid. Yang masjid Quba itu keutamanya luar biasa. Kalau ada orang bersuci dari rumahnya, sholat sunnah 2 rakaat di sana, nilainya sepadan dengan umroh. Ya. Sehingga kalau ada orang umroh nggak bolak-balik, ya, di sana saja cukup. Ya, di sana saja cukup. Ini luar biasa. Nah, masjid Quba itu masjidnya orang-orang soleh yang gemar mensucikan diri. Sekarang imam dan khotib tetapnya Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar-Rukhaili, guru besarnya Islamic University Madinah dan pengajarnya Masjid Nabawi. Beberapa waktu rawuh ke Indonesia untuk menyampaikan ilmu agama. Kalau ceramah luar biasa ya. Mungkin ada yang pernah ketemu ya. Bertemu ulama itu kita ambil faedahnya ya. Tapi kalau jangan kendel ulama, angkat saya jadi muridnya dengan kalau mungkin bisa ya. Dijak ke sana enaknya mah. Ada kawan kami itu bertemu ulama minta begitu, kemudian dijadikan khodim. Di sana belajar, kemudian sekolah lagi. Subhanallah. Selanjutnya, summa wasala ilal Madinah wa kana la yamuru ala hadin minal ansari illa wa yumsiku bi rakhilatihi. Setelah 14 hari menggenapi waktunya di Quba, selain bangun masjid pula, maka baginda Nabi sampailah di Madinah. Maka di Madinah ketika disambut dengan gegap gembira oleh warga muslim di sana, bahkan orang-orang Yahudi itu juga banyak yang ikut. Bahkan orang munafik itu tak mau kalah. Orang munafiknya dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang Yahudinya salah satunya adalah Abdullah bin Salam. Sehingga menyampaikan hadis dalam kitab Sunan Abu Daud dan Tirmidzi. Dengan 3 hal kita bisa masuk surga. Tebar salam, bagi makan, kemudian satunya yang ketiga sholat malam. Tadkhulul jannata bi salam. Itu dikatakan oleh Abdullah bin Salam, penasaran, dengar namanya sudah baik, tapi dia belum Islam. Kok orang-orang banyak yang tersanjung. Setelah dilihatnya wajahnya itu mengenakan, tidak ada tampang-tampang jahat sekalian. Kemudian ucapannya itu juga adem.
Itu baginda Nabi. Sehingga di sini dikapalkannya saat Yahudi, disampaikannya ketika sudah masuk Islam. Ini sahabat ya. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Karena Yahudian, dulu orang Yahudi. Ketika disambut gegap gembira tersebut, maka Nabi dan Abu Bakar juga dengan kendaraannya tadi senantiasa dipersilahkan oleh siapapun. Semuanya pengen menyambut Nabi karena maklum Bapak Ibu sekalian, Nabi belum punya rumah. Nabi belum punya tempat tinggal. Siapapun rela untuk ditinggali Nabi. Apa yang diucapkan oleh mereka? Halumma ilayya. Halumma ilayya. Terus diulangi, halumma ilayya. Monggo pinarak mriki, monggo pinarak mriki. Sampai seperti itu. Maka wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, khallu sabilaha. Biarkan. Unta saya ini biarkan lewat. Ya. Enggak tahu nama untanya itu siapa. Tapi kalau unta Nabi yang berwarna putih, ya, itu namanya al-qaswa. Ini biasanya datang ketika Nabi usai perang duluan, untanya pulang. Nah, unta ini sepeninggal Nabi tidak mau makan, sakit, kemudian mati sekalian. Ustadz Nyanan gak ada channel turunan ini sing pundi mungkin kita ini ya. Saya nggak punya koleksi-koleksi gitu sekalian ya. Karena saya maklum orang Indonesia ini banyak kolektornya ya. Fa inna ma'murah, karena unta ini diperintah. Dia yang akan mendapatkan petunjuk, saya nanti akan singgah di mana. Kemudian disebutkan ketika sampai di tempat unta tersebut derum, kemudian tempat tersebut akhirnya digunakan menjadi masjid. Dan ini wadzalika fi Bani Najjar akhwalu jaddihi Abdul Muthalib wa kanatil ardu minal ansor. Lah unta ini singgah di tempatnya Bani Najjar, masih keluarga dari Abdul Muthalib yaitu kakeknya Nabi, dan ini milik orang Ansor. Jadi orang Ansor yang berdarah Arab Quraisy itu dari Bani Najjar. Falamma nazalu akhadha Abu Ayyub Al-Ansari bi rakhil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika selesai atau urusannya itu kelar, Nabi turun dari untanya ini dipegang talinya oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Famakathu fi diyafati Abi Ayyub Al-Ansari. Nabi pun dijamu oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Orang yang sangat sederhana, bukan orang kaya. Ya, jadi Nabi itu menunjukkan tidak ada diskriminasi dalam agama. Soalnya rata-rata manusia itu senang dolan yang wong sugih, betul tidak Ustaz? Ya, nanti dapat sesuatu. Walaupun nggak semua orang seperti itu. Ya, ada yang senang dolan pada orang yang menang. Soalnya nanti lek ngomong cek iso menguasai. Ya. Ada orang dolan ke rumahnya yang istrinya buat kopinya enak, cek disuguhi kan macam-macam. Sehingga kayaknya pindo ra mulai repot. Saya berikan apa ya Bapak sekalian, kaidah nggih. Orang itu setinggi apapun ilmunya, sepopuler apapun namanya, ya. Pokoknya orang itu top lah. Kalau berdaya jangan lama-lama. Ini menurut kultur tradisi kita. Ya kalau di Arab bermalam-malam, baru kemudian ditari badhe nopo, kemudian kalau lanjut silahkan atau pamit pulang. Kalau di kita ini nggak usah lama-lama aja mas. Bada Isya janjian, karena orang ada waktu Bada Isya, dolan. Ya. Kene kopi ambal pindu, sudah jam 11 malam, anaknya mau ganti popok, istrinya kesel, ngomong sedino ya. Ini nggak pulang-pulang ya. Kancamu kok cek suwe nih kata istrinya ya. Maka segeralah kita pamit kalau urusan itu selesai. Ya. Walaupun tatap muka atau fisik ini afdol. Ya. Atau kalau tidak cukup via telekomunikasi. Ya. Biasanya bujangan-bujangan konsultasi jodoh ra mulai-mulai ya. Ada yang bujang ya. Selanjutnya, summa bana masjidahu biyadihi wa washabuhu bil jarid wal labin. Setelah beberapa waktu Nabi pun bangun masjid ditemani oleh para sahabat. Yang replikannya itu 80 hastaan. 80 hastaan atau sekitar 40 meter persegi. Summa bana maskanahu wa masakin azwaji ila jambi wa qaribiya ilaihi maskan Aisyah. Summa tawala wa ashabu ba'da sabasyar min dari Abi Ayyub ilaiha ay al-Madinah wa yadahumullahu binasrih. Disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad oleh Imam Ibnu Qayyim, Rasulullah beberapa waktu bangun masjid, kemudian bangun 2 tempat untuk istrinya.
yaitu istrinya Nabi saat itu Aisyah dan Saudah. Kemudian setelah itu Nabi SAW menempatinya, kemudian Nabi mempersaudarakan orang Islam. Jadi langkah Nabi setelah hijrah itu bangun masjid, kemudian tempat tinggalnya yang sangat sederhana, setelah itu mempersaudarakan umat Islam. Kemudian membentuk komunitas kehidupan yang agamis dan bagus. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu rahimakumullah, dari singkat cerita tentang hijrah ini ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Yang ini bisa kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan dengan kita mengingat ini kita bisa napak tilas. Artinya perjuangan zaman dulu yang seperti itu, sekarang perjuangan kita ini dibilang ringan ya ringan, berat ya berat, jangan sampai tanpa makna hidup. Dicuplik dalam kitab yang disampaikan oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Beberapa ulama hadis itu menyampaikan, maupun ulama sirah, di antara peristiwa penting dalam perjalanan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu sebagai berikut. Yang pertama, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, kami melakukan perjalanan sepanjang malam, begitu pula keesokan harinya sampai matahari tepat di atas kepala. Jadi Nabi satu malam full 12 jaman itu, ditambah waktu siang leteknya duhur, itu tidak berhenti, berjalan terus dengan bawa unta tadi. Kita ini jogging Bapak sekalian, dapat 1 jam ini capeknya setengah mati ya. Bahkan jalan ke masjid loh kadang nggak kuat barang, betul tidak? Nabi satu malam full perjalanan, tidak ada hampiran ya. Kalau sekarang mau singgah mana nginum apa enak ya, fulus di mana-mana, kalau tidak tinggal gesek dan seterusnya. Zaman dulu tidak ada sama. Bekal bawa sendiri. Diterpa angin yang seperti itu dahsyatnya, di tengah dingin yang luar biasa menggigitnya, Nabi berjalan. Plus siang hari yang menyengat. Abu Bakar siap lahir batin. Setelah itu apa kata Abu Bakar? Suasana jalanan lengang, tidak ada seorang pun yang lewat. Ya memang, dan jalan saat itu sangat-sangat sederhana, bukan sebagaimana sekarang. Aku mengangkat sebuah batu besar yang berukuran panjang, yang mempunyai bayangan sehingga tidak tersengat oleh terik matahari. Abu Bakar ini betul watu sing gede, dicepengeten kersane Abu Bakar kali Nabi ini mboten kenging sengenge, bayangkan teman. Ya kalau sekarang pakai apa? Payung. Prien payunge watu. Lah ini kalau nggak kemudahan dari Allah sinten sing kiat? Ya mesti watunya itu gepeng kan, nggak terlalu berat nemen ngoten. Tapi ya berat, keju jamaah. Keju sekali ya. Lalu kami singgah untuk berteduh di bawah batu tersebut. Lalu meratakan tempat dengan tangan sendiri untuk Nabi sehingga Nabi tidur. Lalu aku bentangkan hamparan yang terbuat dari kulit binatang seraya berkata, tidurlah wahai Rasulullah. Aku akan mengontrol kondisi di sekelilingmu. Jadi Nabi Abu Bakar ambil batu tadi, tempatnya dibersihkan, maka mempersilahkan Nabi untuk istirahat. Capeknya setengah mati. Abu Bakar ngontrol situasi. Tiba-tiba aku melihat seorang pengembala sedang menggiring kambing menuju batu yang tadi itu. Maka dia ingin berteduh seperti kami. Lalu aku bertanya, siapa juraganmu nak? Pengembalanya ditanya, ya, siapa juraganmu nak? Dia menjawab, juragan saya orang Madinah. Dalam versi lain penduduk Mekah. Kemudian kutanya, apakah kambing yang kamu gembalakan ada air susunya? Dijawab iya. Apakah dapat diperah? Iya. Lalu mengambil seekor kambing. Kemudian aku berkata, bersihkan susunya dari tanah, bulu dan kotoran. Lalu orang itu memerah air susu, kemudian menjadi banyak. Maka bejana yang saya bawa kecil itu diisi. Setelah itu Nabi diberikan minum air susu tersebut, kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminum sampai Abu Bakar tidak bisa beristirahat, langsung melanjutkan perjalanan. Saking takrimnya kepada Nabi. Jadi orang Arab itu punya satu tempat yang disebut alabah. Alabah itu tempat kosong terbuat dari kulitnya unta. Untuk sekarang niku tremos, riyen niku bumbung dari pring. Tapi kalau sudah terisi air ini namanya rikwah. Sehingga dalam hadis ajalnya Rasulullah ada rikwah au alabah. Jadi tempat niku terisi air, nggak begitu penuh, dicawuk Nabi, kemudian untuk raup Nabi pingsan lagi dan seterusnya. Itu namanya rikwah. Ini dalam bahasa fikih seperti itu sekarang. Kalau kosong namanya alabah, diisi susu tadi. Ya. Lalu kita pun beranjak. Abu Bakar belum sempat istirahat. Subhanallah. Berikutnya ada kisah lagi. Masih disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika gonceng Nabi, Abu Bakar gonceng Nabi sekalian dengan unta. Hal ini karena beliau seorang yang sepuh, yang sudah dikenal, sementara Nabi masih muda dan belum dikenal. Ya. Jadi Abu Bakar itu dari face-nya itu lebih tua daripada Nabi. Maka seorang laki-laki berkata pada Abu Bakar, "Siapa laki-laki yang bersamamu ini?" Abu Bakar menjawab, "Huwa hadin." Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Huwa hadin. Ada 3 orang perjalanan dengan menggunakan unta, kemudian perjalanan. Lalu siapa yang ngegonceng? Huwa hadin. Ini penunjuk jalan saya. Bukan berarti Nabi itu dianggapnya penunjuk jalan. Ini Abu Bakar menggunakan bahasa Tauriyah, maksudnya dia yang menunjuki pada jalan kebenaran. Sebenarnya penunjuk jalannya dari depan itu orang Yahudi. Ini yang menunjuki jalan kebenaran. Tapi hadin di situ dimaknai oleh orang secara umum yang menunjuki jalan, agar tidak dianggapnya nanti mencurigakan gitu. Ini dalam bahasa ilmu balaghah disebut tauriyah sekalian. Ini dibolehkan untuk keselamatan memunculkan bahasa ambigu demi maslahat. Ya. Ini aturannya ketat, jangan di-los. Akhirnya nanti bahaya ya. Los sudah. Taman kok sampai wani ngapusi aku, ya aku tauriyah kebablasan ya repotnya. Berikutnya, kisah yang tidak kalah luar biasanya. Diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari, diriwayatkan dalam kitab Zadul Ma'ad, disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Rasulullah dan Abu Bakar diincar oleh orang yang punya kepentingan dalam rangka mendapatkan imbalan orang Quraisy tadi. Namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Suraqah ini berkata, tatkala aku sedang duduk di majelis kaumku, yaitu Bani Mudlij, datanglah laki-laki dari mereka sehingga berdiri di hadapan kami yang sedang duduk. Nah, laki-laki gitu yang duduk ini akhirnya ribut ngadeg semuanya. Seraya berkata, "Wahai Suraqah, baru saja aku melihat para musuh di pesisir. Aku kira mereka Muhammad dan para sahabatnya." Maksudnya ini fulus ini ya. Tangkap saja nanti dapat fulus kita. Akhirnya apa? Aku berkata, "Sesungguhnya yang kamu lihat bukan musuh, tapi itu adalah ini dan itu." Maksudnya Nabi Muhammad beserta Abu Bakar dan menunjukkan jalannya. Kemudian aku diam di majelis tersebut sesaat, lalu berdiri masuk lagi, lalu aku suruh budak wanitaku agar mengeluarkan kuda. Kemudian aku mengambil tombak. Setelah itu aku bergegas untuk menangkap, menghampiri dulu dan menangkap mereka ya, dengan membawa senjata lengkap tadi. Ketika aku naik kuda, aku kendalikan kuda tersebut, kuda tiba-tiba terjungkal sampai aku pun delosor, terperosok sekalian. Naik kuda mau menangkap, terperosok, orangnya ikut delosor. Lalu aku berdiri, sementara tanganku meraih busur panah, lalu aku mengeluarkan anak panah, lantas mengundinya. Apakah aku harus mencelakai mereka atau tidak? Mereka itu biasanya orang-orang musyrik terdahulu itu mengundi nasib dengan anak panah, mengundi nasib dengan pedang, mengundi nasib dengan burung dan seterusnya.
Bahkan kalau tidak ada benik sudah dihitung. Sido enggak. Dan tradisi seperti ini dihilangkan oleh Islam, diganti dengan ketawakalan kepada Allah. Kita tidak boleh berjudi dalam hal seperti itu. Tapi saat ini macam-macam ya. Dalam unsur duniawi judi ini nggak usah nunggu bola selesai. Sampai dhisik ngegoling begitu sudah dapat fulus sekarang. Ya, betul tidak Bapak sekalian? Nyambut gawe sedina dapat 350.000 habis sudah fulus. Atau kalau tidak, ya. Dalam keyakinan ini pengaruhnya akan fatal. Kalau meyakini sesuatu yang itu tidak ada unsur syariatnya. Kemudian undianku keluar, justru aku tidak menyukainya. Lantas aku menunggu kudaku dan tidak mempedulikan perihal hasil undian yang tadi keluar. Kudaku membawaku mendekati bila mana aku mendengar bacaan Rasulullah, sementara beliau dalam kondisi tidak menoleh. Sedangkan Abu Bakar banyak menoleh. Tiba-tiba terperosoklah lagi kedua lengan kudaku ke dalam tanah sampai batas lutut, sehingga membuatku terjatuh. Kemudian aku menghentakkan tali kekang lalu bangkit lagi, namun kedua lengannya itu hampir tidak dapat dikeluarkan. Tatkala dia sudah berdiri tegak, tiba-tiba bekas kedua lengan kuda tadi menerbangkan debu yang mengepul di atas seperti asap. Lalu aku mengundi dengan anak panah lagi, namun sekali lagi yang keluar adalah yang ku benci. Maksudnya dia itu tidak senang untuk balik tanpa hasil ya. Tapi undiannya itu seperti itu. Lantas aku berteriak memanggil mereka, bahwa mereka kemudian aman ya. Artinya apa? Tidak jadi untuk menangkap Nabi dan sahabatnya. Mereka pun menghentikan langkah. Lalu aku menunggangi kuda menemui mereka. Ketika aku bertemu dan mengingat apa yang baru saja aku alami saat bertahan dari menjamah atau menangkap mereka, terbersitlah dalam diriku bahwa apa yang dibawa Rasulullah ini akan mendapat kemenangan. Ini kata Suraqah bin Malik. Yakin kalau itu bahwasanya Nabi betulan. Lalu aku berkata padanya, sesungguhnya kaummu telah menyediakan hadiah 100 ekor unta atau nakoh bagi yang dapat menangkapmu. Jadi upaya kami tadi itu dalam rangka menangkapmu untuk mendapatkan 100 unta Nabi Muhammad. Aku juga memberitahukan kepada mereka perihal apa yang akan dilakukan orang-orang terhadap mereka. Lantas aku menawarkan mereka perbekalan dan perlengkapan. Namun Nabi tidak mengajukan apapun dan tidak minta apapun, kecuali hanya berkata, rahasiakan keberadaan kami. Tidak usah cerita-cerita Suraqah. Lalu aku minta agar menuliskan jaminan perlindungan untukku. Maka beliau memerintahkan Amir bin Fuhairah untuk menuliskannya. Lalu dia menulisnya untukku pada sepotong kulit. Kemudian Rasulullah pun pergi berlalu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jaminan ini nanti ketika Rasulullah sudah menang tidak akan mencelakai Suraqah bin Malik. Dalam riwayat yang lain dari Abu Bakar, dia berkata, kami berangkat sementara orang Quraisy mengejar kami, namun tidak seorang pun yang berhasil menemui kami selain Suraqah. Lalu aku berkata, pelacakan ini telah mencapai kita, wahai Rasulullah. Lantas beliau membaca firman Allah, surat At-Taubah, surat 9 ayat 40 sekalian. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, pertolongan Allah bersama kita. Kemudian Suraqah pulang dan mendapatkan orang yang masih melakukan pencarian, lalu berujar, aku sudah mencari namun tidak mendapatkannya. Dia ke sana bukan ke sini. Ini diantara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mujizat Nabi kuda itu bisa terperosok. Tapi enggak setiap waktu. Sehingga ketika perang pun tidak selalu musuhnya Nabi itu kudanya terperosok. Kisah yang lain. Disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam beberapa riwayat, diantaranya dikutip dalam kitab Zadul Ma'ad oleh Imam Ibnul Qayyim, hadisnya Imam Hakim, demikian pula dalam kitab Sirahnya Imam Ibnu Hisham. Dalam perjalanan yang sudah larut lama, Rasulullah melewati kemah Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Jadi orang Arab dulu banyak yang hidup nomaden dengan piaraannya misalnya.
Ada yang bernama Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Seorang wanita yang cerdas, pekerja ulet, sudah terbiasa hidup susah. Namun baiknya minta ampun. Orang ini sangat dermawan, orang yang berjalan lalu lalang, artinya musafir perantau, itu dijamu. Seadanya tapi dijamu. Suaminya namanya Abu Ma'bad Al-Khuzai. Lantas Rasulullah bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah kalian memiliki sesuatu? Maka dijawab, demi Allah, andai kata kami memiliki, niscaya kami tidak akan kikir menjamu kalian. Jadi Abu Bakar, Rasulullah itu tanya, Ummu Ma'bad apakah punya sesuatu? Demi Allah, kalau kami punya, pasti akan kami berikan pada kalian. Apa yang terjadi, sekalian? Ketika itu ditolehnya kambing. Dan posisi kambing ini adalah domba yang kurus, tidak bunting. Baratnya itu betina, babonan yang tinggal belum sama kulitnya. Ya mudah-mudahan Allah segera mengangkat dari muka bumi ini penyakit PMK. Napa PMK ini? Pemadam. PMK apa? Penyakit mulut dan kuku yang banyak menimpa sapi dan termasuk sapi-sapi umat Islam. Kemarin 80 ekor dijual murah, jangan bayangkan. Jadi banyak orang yang mau jual sapi itu ya. Dengan bibit katakan 12 juta. Dipelihara 4 bulan untuk bisa menjadi besar, kurban dijual taksir nanti harganya itu 17 sampai 18 juta. Kadang sik dinyang digorok sampai gede ora enek ngono. Teman-teman jenengan ngenyang jamaah. Lah ini kena PMK mati dijual murah 7 sampai 8 juta, enggak balik modalnya. Mudah-mudahan umat Islam ini warganya selalu bahagia, pemimpinnya berpetunjuknya. PMK segera berlalu, misalkan mereka. Setelah dilihatnya kambing yang seperti itu, maka secara rasional tidak bisa dimanfaatkan. Akhirnya Rasulullah bertanya, bagaimana kondisi domba ini wahai Ummu Ma'bad? Dijawab oleh Ummu Ma'bad, ini domba yang tidak mampu lagi mencari makan. Ini domba yang pokok tidak bisa kemana-mana. Akhirnya Nabi bertanya lagi, apakah masih punya susu domba itu? Kata Ummu Ma'bad, bahkan kondisinya lebih parah lagi. Ya. Maka Nabi berkata lagi, apakah kamu mengizinkanku untuk memerahnya? Ya silahkan kalau mau. Tidak tahu baca apa diperah. Jangan tanya saya, doa ini merah susu napa Ustaz ya. Saya nggak ngerti ya, Mas. Ya. Ditepuk-tepuk atau apa nanti ya iso ngombe kenyang jenengan ya. Akhirnya Rasulullah memerah susu tersebut, dibacanya bismillah dan berdoa, tidak tahu doa apa, dalam riwayat tidak ada. Maka akhirnya mengalirlah susu yang deras banyak, lalu diambil bejana milik Ummu Ma'bad yang cukup untuk membuat kenyang sejumlah orang. Nabi memerah ke dalamnya sampai domba itu menguak kencang, ya embek-embek. Lalu Nabi memberi minum Ummu Ma'bad dan Ummu Ma'bad pun minum dan sampai kenyang. Kemudian Nabi beri minum orang yang bersama beliau sampai kenyang. Jadi orang-orang yang jamu sampai kenyang. Kemudian barulah beliau minum. Setelah itu beliau memerah lagi bejana tersebut, kemudian ditinggalkan untuk Ummu Ma'bad dan Nabi Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Nah, sepulang itu Abu Ma'bad Al-Khuzai sampai rumah, kemudian diceritakan kisah, mereka yakin kalau itu adalah orang yang diperbincangkan oleh orang Mekah selama ini, yang katanya itu adalah Nabi, yang kelak ini masuk ke dalam Islam. Radhiyallahu ta'ala. Bapak sekalian, kisah masih sampai poin yang keempat tentang hijrahnya Rasul, kejadian yang ada di perjalanan. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran. Kalau ada kesempatan kita lanjutkan di lain kesempatan. Hampir menunjukkan jam 6 ya. Ngapunten banyak waktu, motong waktu panjenengan. Kalau ada hal-hal yang lain atau ada aktivitas yang lain, silahkan untuk dilanjutkan. Tapi setidaknya di sini kami terima kasih karena diberikan kesempatan kembali untuk bisa ngaji. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, benarnya diterima oleh Allah dan salahnya diampuni olehnya. Untuk menggenapi majelis, sebelum kita tutup dengan doa istighfar majelis, taqabbalallahu minna minkum,
Selamat Hari Raya walaupun sudah berlalu. Kami pribadi selama ini bila ada sesuatu dengan panjenengan, mohon maaf lahir dan batin. Kita usaikan dengan membaca istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum